Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, hadirin netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah sejarah para habaib, sebuah migrasi besar-besaran dari Jazirah Arab ke Nusantara. Sejarah ini dikemukakan oleh Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf Gus Yahya, Ketua Umum PBNU. Tanah air selama ribuan tahun terus diusir. Bayangno wong Jawa tiba-tiba apa jenenge diserang karo wong Sunda, Jawa diserang wong Sunda, diusir kon minggat kabeh saka Jawa, ya lara sakit. Minggate kate waduh ngono, tekan saka Mekah, melarikan diri tekan Jawa, waduh bang. Iki sing jenenge Al-Ashraf As-Saniyah. Wah, miturut istilahé maratuwane alik Kyai Abdul Manan Nuroni. Al-Ashraf Al-Ula, ono Al-Ashraf As-Saniyah. Al-Ashraf Al-Ula itu tegese sadah dzurriyyah Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing teka ning Nusantara pada gelombang pertama, yaitu kapan sekitar abad ke-15 16 Masehi, yang kemudian mereka inilah di antara mereka adalah Wali Songo yang datang untuk membangun peradaban di Nusantara ini. Al-Ashraf As-Saniyah. Nah, Al-Ashraf Al-Ula. Al-Ashraf Al-Ula iki biasanya wis lebur ngantek wis sarang-arang sing nganggo nama fam iku sarang banget. Rata-rata wis itu bangsa Bani Basyaiban, bangsa saka klan Basyaiban, saka klan Azmat Khan. Iki Ashraf Ula. Lalu kemudian ada gelombang kedua datangnya sadah ke Nusantara ini, yaitu pada sekitar abad ke-18. Abad ke-18 ini datang gelombang kedua, yaitu ketika revolusi pertama, revolusi Saud yang pertama. Baik, saya rangkum. Jadi para habaib ini yang ada di Indonesia, kedatangannya ke Nusantara ini sudah sejak abad 15-an. Jadi dibagi dalam dua gelombang besar yang disebut Al-Ashraf Al-Ula. Gelombang pertama itu mereka datang sebagai da'i, jadi sebagai berkelana menyebarkan agama Islam, berdakwah ke seluruh pelosok dunia, ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke Nusantara. Jadi siru fil ard innal arda wasi'ah. Jadi bumi Allah itu luas, jelajahi min aqtariha, pelosok-pelosoknya. Al-Ashraf Al-Ula ini datang ke Indonesia sebagai dai muballigh, penyebar agama Islam. Dan mereka inilah yang kemudian dikenal dengan Wali Songo, para wali. Jadi mereka datang bilisani qaumihim, dengan lisan kaumnya, berintegrasi dengan budayanya, bahasanya. Hampir-hampir tidak ditemukan ciri-ciri asalnya, leluhurnya, Arab-Arabnya itu mereka tidak tonjolkan, tetapi berbaur dengan warga Nusantara, bahkan bahasanya pun berbahasa Jawa. Inilah cikal bakal daripada Wali Songo, beberapa diantaranya Wali Songo yang merupakan keturunan atau dzurriyyah dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada migrasi pertama Al-Ashraf Al-Ula. Jadi mereka ini mengajar, berdakwah, berbaur dengan masyarakat setempat, berintegrasi
atau bahasa sosiologinya berakulturasi dan berasimilasi. Jadi membaurlah, mencampur. Jadi prinsip mereka tidak usah mengarabkan wong Jawa. Ya, mereka dengan Jawanya, dengan suku-suku lain tetapi beragama Islam, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ajaran agama Islam. Jadi tidak perlu diarabkan. Inilah yang kemudian diambil metode ini oleh para keturunan wali-wali Songo selanjutnya, kiai-kiai, ulama-ulama yang meneruskan dakwah Wali Songo, mendirikan pondok-pondok pesantren, pengajian-pengajian, tetap dengan khasanah budaya dan tradisi Nusantara. Mereka membangun peradaban, mereka membangun agama, membangun pemahaman, membangun tauhid, persis seperti Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus ke Mekah. Jadi mereka itu murni pengelana, pendakwah, menyebarkan agama Islam. Kemudian ada gelombang kedua, Al-Ashraf At-Thaniyah, migrasi besar-besaran yang kedua. Ini terjadi sekitar abad 18-an. Orang-orang Arab ini datang ke Indonesia tidak sama seperti migrasi pertama, di mana migrasi gelombang pertama itu murni keinginan untuk menyebarkan agama Islam, pergi ke negeri-negeri jauh, pelosok dunia. Pada migrasi gelombang kedua ini adalah terjadi karena kekisruhan di negeri Arab, di mana orang-orang Arab Quraisy itu dikejar-kejar oleh pengikut Wahabi. Jadi Wahabi ini mulai berkuasa, bekerja sama dengan Bani Saud. Makanya negaranya pun dirubah menjadi Saud Arabia atau Saudi Arabia, Arab Saudi. Jadi keluarga Saud ini bekerja dengan Wahabi, mendirikan negara dan membasmi, memberantas orang-orang Quraisy yang berketurunan Quraisy atau yang tidak setuju dengan Wahabi. Maka seluruh keluarga Quraisy atau orang yang bertentangan dengan Wahabi dikejar-kejar, mau dibasmi, diusir, sehingga berhamburanlah keluar dari Arab, dari Najd itu. Salah satu di antaranya yang dituju adalah Nusantara ini, Indonesia. Mereka datang ke Indonesia bukan sebagai dai atau mubaligh agama atau penyebar agama, tetapi karena memang mengungsi, menyelamatkan diri. Yang penting punya tempat berlindung yang aman dari gempuran, dari kezaliman orang-orang Wahabi. Sehingga sesampainya di Indonesia mereka bersyukur bisa diterima oleh orang Jawa. Kemudian karena agama Islam sudah sebelumnya disebarkan oleh Wali Songo, mereka pun diterima dengan baik. Dan alhamdulillahnya pada waktu itu mereka sangat mengerti, sangat tahu diri sebagai pengungsi. Mereka apa adanya, mereka pasrah, mereka tidak macam-macam lah begitu. Sangat tawadhu, sangat rendah hati, sangat sopan, sangat menghargai budaya, sangat menghargai bahasa, sangat menghargai tokoh-tokoh orang-orang yang sudah ada di sana, sudah ada di Jawa itu. Begitulah akhlak mereka, para imigran atau pengungsi orang-orang Arab ini, entah bersambung kepada Rasulullah, entah tidak. Yang jelas mereka orang-orang yang tawadhu, yang rendah hati, yang menerima, yang mengerti budaya, mengerti tradisi, yang berbaur juga dengan masyarakat. Itulah aslinya sejarah para habaib itu. Nenek moyang mereka ini adalah orang-orang pengungsi, orang-orang yang pindah dari negaranya Arab sana karena kekacauan atau dikejar-kejar Wahabi. Kemudian datang ke Nusantara dengan segala kerendahan hati, dengan segala ketawadhuannya. Oh, ternyata inilah yang menjadi jawaban kenapa para kiai, para masyaikh, para sesepuh NU dan keturunan Wali Songo berwasiat, berpesan agar mencintai mereka, agar menyayangi para habib-habib ini,
yang mereka sangat yakin ini adalah titisan atau turunan dzurriyyah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dilihat dari akhlak-akhlak mereka. Pengen tahu akhlak mereka waktu itu? Ternyata mereka tidak ada satupun yang menonjolkan diri, mau menonjolkan diri, memperlihatkan dirinya keturunan dzurriyyah atau memperlihatkan dirinya keturunan dari Arab sana, berbusana Arab sana, berpakaian dan lain sebagainya yang bersifat menonjolkan diri, memperlihatkan kegagahan. Tidak. Mereka bahkan untuk mengajar ngaji pun tidak. Bahkan menjadi imam sholat pun tidak mau. Padahal beberapa di antaranya setelah sekian tahun belajar ngaji, belajar mondok pesantren, generasi-generasi mudanya yang jebolan pesantren, yang sudah alim ulama, tetap tidak mau menonjolkan diri, apalagi mengaku-ngaku dzurriyyah Rasul, apalagi bersikap ujub, ria, mentang-mentang dan lain sebagainya. Tidak, mereka sangat tawadhu setelah sekian ratus tahun. Inilah yang menambah keyakinan para dzurriyyat Wali Songo, para kiai-kiai, para sesepuh-sesepuh NU, bahwa mereka inilah dzurriyyah Rasul dari akhlakul karimah yang mereka terapkan. Jadi inilah jawaban kenapa para ulama terdahulu, para kiai terdahulu memesan untuk menghormati para habaib, untuk ta'zim kepada para habaib, untuk mencintai para habaib. Karena akhlak mereka waktu itu luar biasa. Makanya kita senyum-senyum, merasa heran, aneh dengan perkataan Habib Bahar, dengan perkataan Habib Taufik yang mengatakan kiai-kiai terdahulu, ulama-ulama terdahulu menghormati para habaib. Sekarang kiai-kiai kroco-kroco sekarang yang baru lahir kroco-kroco mengajarkan kebencian kepada para habaib. Mulai kapan ini kroco-kroco ngajari benci Ahlul Bait nih? Mulai kapan? Nggak baca kitab ente? Nah terus ini keroco-keroco sekarang, curut-curut yang sekarang baru lahir ini, terus mau sok-sokan mengajarkan kepada umat untuk membenci para habaib. Masya Allah, itu namanya buruk rupa cermin dibelah. Kenapa ulama terdahulu, kiai-kiai sepuh mengajarkan mencintai habaib? Karena habaibnya patut dicintai, habib dicintai. Tetapi para habaib sekarang sungguh jauh dari para leluhurnya dulu. Jadi mereka sudah kehilangan ketawadhuannya, sudah kehilangan berbaurnya, sudah kehilangan rendah hatinya, sudah kehilangan rasa siapa saya dulunya sebagai pengungsi, sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada rasa siapa yang nolong saya di sini, siapa yang merawat saya di sini, sudah tidak ada lagi. Yang ada sekarang, nih saya adalah keturunan Nabi, nih saya adalah orang alim, nih saya adalah pengikutnya banyak, nih saya adalah muhibbinnya banyak, nih saya adalah orang berilmu, nih saya adalah dzurriyyah Rasul, saya, aku, tepuk dada, bicara lantang. Itu yang banyak dilakukan Habib-Habib sekarang, seraya melupakan kisah nenek moyangnya dulu yang mati-matian mencari daerah yang aman untuk mengungsi, dan ketemulah Nusantara ini yang sangat ramah, yang sangat membantu. Maka menyerang kiai dengan keroco, dengan menjauhkan kepada para habaib, mengajarkan kebencian kepada dzurriyyat Rasul, mengatakan provokator dan lain-lain, itu namanya tidak bercermin. Kenapa kiai-kiai sekarang tidak takzim lagi kepada mereka? Karena mereka sudah berubah, tidak lagi seperti nenek moyangnya dulu. Makanya mandat ini, kalau bisa dikatakan mandat, sudah dicabut oleh kiai-kiai sekarang bagi mereka yang habib-habib yang arogan seperti itu. Bahkan mandat hati
yang meyakini adanya ketersambungan dengan Rasulullah, zuriat Rasul pada zaman dahulu tidak dipertanyakan, malu mempertanyakan. Bahkan bukan zuriat Rasul pun begitu diagungkannya, dicintainya. Bahkan sekadar orang Arab pun masih ada tetanggaan dengan Rasul, tetap dicintai karena akhlak mulianya tadi. Tetapi kenapa sekarang ada pertanyaan? Benarkah nasabmu itu? Benarkah kamu zuriat Rasul itu? Karena apa? Karena dari sikap mereka yang sok itu, mentang-mentang itu, ngaku-ngaku itu. Jadi itulah perbedaannya antara Habib zaman dahulu, nenek moyang mereka, dengan Habib sekarang, yang sungguh jauh perbedaannya dan berbeda pula dalam penyikapannya. Tetapi bagi mereka tidak mau bercermin kepada diri, merefleksi diri. Bukan sayanya yang salah, tapi cerminnya yang salah. Bukan salah saya, tapi orangnya yang ngomong ke saya. Jadi semua di luar mereka itu salah. Provokator, iri, pembenci habaib, dan seterusnya. Seharusnya bercermin dan merefleksi diri. Oh, ternyata kenapa orang-orang tua saya dihormati dulu, sekarang saya tidak dihormati? Kenapa kami kurang dihormati? Bercermin, refleksi, introspeksi. Begitulah. Mudah-mudahan kita jadi jauhkan dari sifat ujub, riya, dan takabur. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.